kesempatan lagi bertemu lagi di kesempatan yang sama di Zoom mingguan kita. Para hadirin yang berbahagia, saya izin menyapa dulu ya. Dari mana saja, dari kota mana saja yang sudah hadir. Boleh diberi di kolom chat ya. Dari mana nih? Gorontalo hadir, ya Bekasi hadir, Cirebon, Tangerang. Oke, Bapak Ibu. Ah, Bogor, Lumajang. Wah, ternyata banyak sekali ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu yang saya muliakan semuanya, saya Hisham, MC sekaligus moderator Zoom meeting malam ini akan menyambut Anda semuanya. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Tentu semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita bersyukur semuanya di tengah padatnya aktivitas sehari-hari kita masih diberikan kesehatan, rezeki dan kesempatan-kesempatan baik untuk terus kita meningkatkan diri kita untuk berproduktivitas. Acara malam ini adalah rangkaian Zoom meeting mingguan kita di bawah naungan pimpinan owner juara bersama yaitu Miss Jenis Gan. Materi yang akan dibahas, maaf, tentu saja kita akan menjalankan bisnis. Ketika kita akan menjalankan bisnis, itu tentu saja kita harus menyiapkan materi dan juga strategi. Nah, strategi apa saja yang kita harus butuhkan akan dibahas malam ini dan tentunya juga oleh yang dibawakan oleh para narasumber yang sudah profesional dan sudah ahli di bidangnya. Malam ini kita akan berkesempatan mendengarkan pemaparan dari seorang ahli gizi Zilvia yang sudah berpengalaman dari 7 tahun di bidangnya. Beliau ahli gizi Zilvia sudah malang melintang di dunia pekerjaan sebagai seorang medis dan juga sebagai nutrisionis dan juga beliau salah satu orang yang sudah berkunjung ke pabrik Swanghor di Taiwan dan beliau juga sudah banyak berdiskusi dengan para pakar, profesor dan juga tentang menganalisa tentang bagaimana gadonisme itu berpengaruh kepada diri kita. Hadirin yang berbahagia, mari kita siapkan fokus terbaik kita untuk menyambut pembicara yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Kepadanya, ahli gizi Sylvia, saya silakan dengan segala hormat. Terima kasih, Hisham. Selamat malam, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Semoga semua dalam keadaan sehat ya, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Eh, Bentar lagi saya mau sharing tentang hati-hati kopi favorit bisa jadi pemicu penyakit. Nah, Bapak Ibu bisa lihat slide saya. Kalau bisa lihat slide saya, boleh ketik satu gitu, biar saya tahu bahwa slide-nya sudah terlihat dengan jelas. Oke, sudah terlihat dengan jelas. Terima kasih. Ya, hari ini saya akan membawakan tentang judul hati-hati, kopi favorit bisa jadi pemicu penyakit. Lalu di bawahnya, yuk pilih kopi yang jelas sehatnya, jelas manfaatnya. Nah, kenapa kita perlu hati-hati dalam memilih kopi? Kira-kira menurut Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang hadir hari ini, kenapa kita perlu hati-hati memilih kopi? Boleh ketik di kolom chat, kira-kira kenapa ya perlu hati-hati dalam memilih kopi? Bisa tuliskan jawabannya kira-kira kenapa ya perlu hati-hati menimbulkan penyakit. Terima kasih Pak Abraham. Dampaknya kesehatan, banyak kandungan kimia Bu Erni. Terima kasih. Oke, jadi ternyata ada beberapa jawaban. Terima kasih ya atas jawabannya Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Oke, nah ternyata Bapak Ibu tidak semua kopi sehat untuk tubuh. Jadi betul ya tadi dampaknya bagus nggak buat kesehatan. Dan faktanya yang terjadi adalah banyak kopi instan yang beredar mengandung gula berlebih, zat adiktif, atau yang bikin kecanduan dan pewarna. Nah, penyebabnya apa gitu ya? Nah, kalau konsumsi kopinya salah, dapat memicu gangguan lambung, jantung, dan organ lainnya. Jadi kenapa kita perlu hati-hati gitu ya memilih kopi.
Nah, yang selanjutnya, tanda-tanda kopi bisa merugikan kesehatan. Jadi, apa aja gitu ya Bapak Ibu? Yang pertama sakit mah atau asam lambung naik. Ini sering banget terjadi ya, didengar ya. Aduh, saya nggak bisa minum kopi. Karena ternyata, membuat sakit mah atau asam lambung naik. Terus ada peningkatan kadar gula darah atau diabetes. Karena kopinya kenapa? Bercampur sama pemanis buatan atau tinggi gula. Terus ada resiko kematian dini. Kenapa? Karena biasanya karena kandungan kafein yang terlalu tinggi. Terus karena kandungan kafein yang terlalu tinggi juga, terus ada kandungan lemak pada creamer itu biasanya bisa meningkatkan detak jantung dan tekanan darah. Jadinya apa? Hipertensi gitu ya. Terus memicu penyakit jantung. Jadi selain meningkatkan detak jantung, bisa memicu penyakit jantung. Apa itu? Penyakit jantung koroner contohnya. Karena ada tumpukan lemak di pembuluh darah, jadi bisa menimbulkan penyakit jantung koroner. Terus resiko keguguran dan bayi kecil. Jadi karena konsumsinya itu tidak terukur, terus juga kandungannya, krimernya, gulanya, nah itu juga menyebabkan banyak gangguan saat kehamilan. Nah, ini, jadi tadi sudah tahu ya Bapak Ibu, ternyata kopi itu perlu kita waspadai gitu ya. Terus kenapa gitu ya? Ternyata menimbulkan berbagai macam penyakit yang ada. Nah, sekarang kita perlu kenali ciri-ciri kopi yang nggak sehat itu apa gitu ya Bapak Ibu. Nah, di sini itu ada beberapa berita gitu ya, tertulis di sini kalau kopi itu ada kandungan-kandungan lainnya tambahan. Terus ada muncul kopi-kopi palsu gitu ya. Nah, yang pertama apa? Kopi itu banyak bahan kimia seperti pewangi. Jadi itu. Lalu ada tinggi gula atau pemanis buatan. Selanjutnya ada krimer mengandung lemak trans. Jadi kalau tadi banyak bahan kimia, tinggi gula, krimernya mengandung lemak trans. Nanti lemak trans saya akan jelaskan di slide selanjutnya ya Bapak Ibu. Lalu kualitas biji kopinya rendah. Nah, kalau kualitas biji kopinya rendah, biasanya dikasih pewangi supaya apa? Supaya muncul wanginya itu enak gitu ya Bapak Ibu. Jadi lebih beraroma. Jadi, pilih kopi yang berkualitas untuk kesehatan yang lebih baik. Nah, ini ada berita Bapak Ibu. Di tahun lalu, WHO dan Kementerian Kesehatan menyerukan eliminasi lemak trans untuk Indonesia lebih sehat dan produktif. Jadi sebetulnya WHO tuh punya rekomendasi Bapak Ibu tentang lemak trans. Nah, kenapa? Karena ternyata hampir 10% produk yang disurvei atau sekitar 11 makanan mengandung kadar lemak trans melebihi rekomendasi yang direkomendasikan oleh WHO. Nah, sekarang pertanyaannya, apa itu lemak trans? Nah, lemak trans itu ternyata bahaya tersembunyi dalam makanan. Nah, ini pertama, apa itu lemak trans? Ini Bapak Ibu, lemak trans adalah lemak tak jenuh yang berubah sifat akibat proses hidrogenasi. Ini hidrogenasi itu apa? Minyak cair dipadatkan jadi lemak padat. Itu namanya proses hidrogenasi. Nah, biasanya digunakan tuh dalam apa? Krimer, margarin, kue, biskuit, dan makanan cepat saji. Kenapa perlu lemak trans? Supaya daya simpannya lebih lama dan biasanya harganya lebih murah. Jadi, dipakailah ini lemak trans. Nah, ini batas aman konsumsi dari WHO, Bapak Ibu. Jadi, produk pangan itu kurang dari 2 gram per 100 gram total lemak. Nah, yang kita konsumsi maksimal 1% dari total energi harian. Jadi, kalau total energinya 2.000, ya berarti Bapak Ibu bisa hitung ya. Jadi, cuma 1% yang kita boleh konsumsi, batas aman lemak trans. Jadi kan padahal di luar sana kalau kopi ya, creamer itu banyak sekali yang mengandung lemak trans gitu. Nah, perlu untuk periksa label. Jadi ini penting Bapak Ibu. Saat Bapak Ibu, saudara-saudari gitu ya, melihat label pada makanan, komposisi hindari makanan dengan kandungan minyak terhidrogenasi, hidrogenasi parsial atau shortening. Jadi tulisannya itu nanti seperti ini, partially hydrogenated oil atau PHO.
Jadi atau minyak terhidrogenasi sebagian. Itu biasanya muncul Bapak Ibu di komposisi. Nah, itu perlu diwaspadai. Jadi perlu dicek apakah yang kita konsumsi itu ada lemak transnya, terus berapa, tinggi nggak gitu ya Bapak Ibu. Nah, lalu ini ada, sebentar Bapak Ibu, saya eh, disable dulu. Oke. Dampak buruk trans fat gitu ya, lemak trans bagi kesehatan. Ini ada dari WHO juga ada dari jurnal. Jadi dampak buruknya apa gitu ya? Yang pertama adalah ternyata kenapa kita perlu untuk menjaga atau kita perlu aware gitu ya tentang trans fat, yaitu meningkatkan resiko terkena kanker payudara dan kanker kolon. Itu yang pertama. Yang kedua, menghambat perkembangan otak janin, resiko kelahiran prematur dan preeklamsia. Jadi ternyata tingginya trans fat itu bisa menghambat. Jadi kenapa bahaya untuk orang lagi hamil gitu ya. Yang selanjutnya bisa meningkatkan terkena alergi. Ini biasanya paling sering pada anak-anak, sekitar anak-anak umur 10 tahun ke atas gitu. Terus meningkatkan resiko terkena diabetes dan obesitas. Nah, ternyata dampak buruk trans fat nggak hanya itu, Bapak Ibu. Jadi yang selanjutnya adalah meningkatkan resiko penyakit jantung koroner hingga 28%. Penyakit jantung koroner itu apa? Jadi pembuluh darah, terus ada numpuk lemak di situ. Jadi kalau Bapak Ibu gambarannya seperti selang, terus banyak lumut. Nah, tertempel di sana, tertempel di sana. Jadi akhirnya muncul lah ngegumpal. Nah, ini bahaya nggak bahaya? Karena kenapa? Resikonya bisa kena stroke. Terus bisa meningkatkan kadar kolesterol jahat, LDL, dan turunin kolesterol baik, HDL. Kalau Bapak Ibu lihat ini yang normal Bapak Ibu. Jadi harusnya LDL-nya, HDL-nya itu kira-kira gambarannya segini. Nah, ternyata kalau terlalu tinggi itu seperti ini. Jadi LDL-nya yang kuning tuh banyak sekali, HDL-nya sedikit. Nah, ini banyak dan ini adalah salah satu dampak buruk trans fat atau lemak trans bagi kesehatan dan meningkatkan resiko kematian hingga 34%. WHO menyatakan bahwa setiap tahun ada 540.000 kematian akibat konsumsi trans fat atau lemak trans. Jadi perlu dijaga gitu ya. Kita perlu tahu apa yang kita konsumsi. Nah, sekarang selanjutnya selain trans fat atau lemak trans gitu ya, ada pewangi dalam kopi. Ini yang paling sering Bapak Ibu. Jadi kenapa di luar sana biasanya banyak sekali kopi itu lebih murah gitu ya. Karena biji kopinya lebih sedikit, terus diberilah pewangi. Nah, ini bahan pewangi yang umum biasanya. Ada etil, diasetil. Ini salah satu beberapa contoh pewangi gitu ya. Jadi membuat wangi, jadi lebih aromanya itu kuat gitu ya Bapak Ibu. Nah, tujuannya apa gitu ya? Tujuannya adalah menutupi kualitas biji kopi yang rendah, terus memperkuat aroma kopi instan, dan menambah daya tarik dan masa simpan. Jadi akhirnya karena kualitas biji kopinya rendah, dikasih pewangi biar baunya itu em, wangi gitu ya, kopi gitu ya. Jadi memperkuat aroma. Jadi pastinya daya jualnya juga makin tinggi gitu ya. Ternyata punya banyak bahaya bagi kesehatan. Apa aja? Yang pertama adalah alergi dan iritasi. Itu bahayanya. Jadi bisa menimbulkan resiko alergi dan iritasi. Yang selanjutnya adalah beban bagi hati dan ginjal. Jadi pewangi dalam kopi itu punya bahaya buat hati dan ginjal. Hati dan ginjal itu punya peran penting dalam detox atau racun gitu ya Bapak Ibu untuk untuk metabolisme atau untuk ngatur proses racun, pengeluaran racun gitu ya. Dan beberapa bersifat toksik atau karsinogenik. Maksudnya apa? Menimbulkan kanker. Jadi bisa memicu adanya kanker.
Jadi kenapa kita perlu berhati-hati sekali dengan kopi di luar sana, yaitu tadi salah satunya adalah kopi yang kandung lemak trans, terus pewangi, terus ada pemanis buatan pastinya ya, gulanya yang tinggi. Jadi itu yang perlu kita jaga. Nah, yang selanjutnya adalah ini Bapak Ibu. Ini kalau Bapak Ibu bisa lihat di sini ada video. Apakah terdengar ya Bapak Ibu ya? Ini kira-kira jadi ini kopi, terus ada gulanya, gula putih, gula pasir gitu ya. Terus juga ada dikasih mentega tadi, dikasih margarin. Jadi Bapak Ibu bisa lihat terus langsung dikeringkan. Nah ini biasanya eh, modelannya seperti kayak kopi O gitu. Jadi lalu Bapak Ibu lihat ini dihancurkan gitu ya. Jadi supaya lebih berbentuk bubuk gitu ya. Nah, jadi benar-benar supaya ini digiling gitu. Ini adalah cara pembuatan kopi gitu ya. Jadi ada yang pakai margarin, terus juga banyak gula. Jadi ini kenapa kita perlu cek gitu ya. Nah, ini versus atau bandingkan dengan ini. Kalau Bapak Ibu bisa lihat, ini kopi yang eh, tanpa campuran apapun. Jadi betul-betul yang benar-benar biji kopi. Nah, jadi ini perbandingannya. Kenapa kita paling tidak perlu, kenapa kita harus aware kopi yang kita minum itu kandungannya apa aja gitu Bapak Ibu. Nah, terus strategi gimana caranya menikmati kopi tanpa mengorbankan kesehatan gitu ya. Yang pertama adalah memilih kopi yang berkualitas tinggi dan aman yang memberikan manfaat. Jadi kita perlu tahu kopi kita itu berkualitas tinggi nggak, aman nggak, atau malah menimbulkan penyakit lain. Terus minumnya sesuai anjuran. Jadi perlu tahu berapa sih gitu ya kira-kira anjurannya. Terus kombinasikan dengan pola hidup sehat dan cukup air putih. Ini penting ya Bapak Ibu. Jadi kadang orang ada yang saya pernah dulu saat di salah satu daerah di Indonesia ya, ada tuh kalau nggak pernah minum air putih sama sekali. Jadi kopi saja yang diminum dalam sehari. Nah itu juga perlu tahu bahwa kita tetap perlu konsumsi air putih dan perlu dikombinasikan dengan pola hidup sehat. Jadi ini adalah strategi menikmati kopi, bisa minum kopi tanpa mengorbankan kesehatan. Nah, ini adalah asupan kafein harian yang aman. Jadi ini adalah sumber dari berbagai sumber, ada dari Europe, ada dari Amerika, terus ada jurnal Elsevier gitu ya Bapak Ibu. Ini orang dewasa adalah 400 sampai 450 miligram per hari. Kira-kira segitu. Jadi ya paling enggak kalau kandungan kafeinnya 100 miligram per hari, 100 miligram per cangkir, berarti bisa 4 gelas per hari. Maaf ya Bapak Ibu. Bentar. Lalu, kalau ibu hamil atau menyusui, itu 200 sampai 300 miligram per hari. Jadi 2 sampai 3 gelas dengan catatan kandungan kafeinnya kalau per gelas 100 miligram per hari. Kalau anak-anak, sebaiknya menghindari atau membatasi konsumsi minuman berkafein. Anak-anak 4 sampai 6 tahun 45 miligram per hari. Nah, ini solusinya. Solusi adalah kopi SH Juara Cafe dengan pilihan kopi yang sehat dan bermanfaat. Nah, yang pertama, kopi berkualitas tinggi dengan bahan alami pilihan. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kandungannya ada 100% biji kopi.
Yang selanjutnya aman dikonsumsi setiap hari tanpa efek samping yang merugikan. Lalu terdapat tambahan Jungian Ganoderma. Ini yang membuat sebentar ya Ibu ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Terdapat tambahan Jungian Ganoderma. Ini sebetulnya yang membedakan kopi kita dengan kopi lainnya. Jungian Ganoderma punya manfaat yang baik untuk kesehatan. Bisa membantu menjaga kesehatan, bisa untuk sistem imun, terus juga bisa untuk perlindungan hati, terus peredaran darah gitu ya Bapak Ibu. Ini yang sebetulnya membedakan karena kandungan ganodermanya yang sangat bermanfaat untuk kesehatan. Nah, ini ada sertifikat halal, BPOM, dan sertifikat creamer yang tidak terdeteksi lemak trans. Jadi ini adalah penting bahwa kita tahu ternyata kopi Esa Juara Cafe punya sertifikat halal, BPOM, dan sertifikat creamer yang tidak terdeteksi lemak trans. Jadi, kita perlu tahu bahwa pilih kopi yang bukan hanya enak, tapi juga menyehatkan. Ini Bapak Ibu, pertama, kopi kita, kopi Esa Juara Cafe, punya 100% biji kopi berkualitas tinggi dari Brasil. Sehingga kalau 100%, kalau biji kopinya 100%, nggak perlu pakai pewangi. Jadi dengan kopi asli, baunya sudah muncul. Terus, creamer minyak kelapa berkualitas. Jadi tanpa bebas lemak trans dan aman untuk lambung. Kenapa kadang banyak sekali yang tidak bisa gitu ya, susah untuk lambung atau jadi asam lambungnya jadi naik, biasanya karena creamernya. Lalu kandungan kafein pada kopi Esa Juara Cafe 100 mg yang lebih rendah dibanding kopi lain. Lalu mengandung Jungian Ganoderma di mana di yang lain tidak ada dengan dapat akreditasi. Jadi dapat sertifikat akreditasi makanan kesehatan dari Taiwan, aman dan efektif dalam mengontrol sistem imun dan perlindungan hati. Kopi Esa Juara Cafe ada dua pilihan, yaitu yang silver dan gold. Kalau yang silver itu yang 3 in 1, yang tanpa gula. Kalau 4 in 1 yang lebih manis, mengandung gula. Nah, apakah kopi SH Juara Cafe kita halal? Halal. Jadi sudah ada, ini adalah buktinya, ada sertifikat halalnya. Jadi membuktikan bahwa SH Juara Cafe itu halal. Bapak Ibu juga bisa searching di websitenya gitu ya, supaya tahu bahwa ada buktinya juga. Jadi kita ada sertifikat, terus Bapak Ibu bisa cek juga. Nah, ini yang selanjutnya yang penting. Jadi, salah satu yang membuktikan bahwa aman gitu ya adalah terdaftar di BPOM Indonesia. Jadi, ini penting sekali. Kalau sudah terdaftar di BPOM Indonesia, paling tidak itu aman untuk konsumen. Jadi, kita perlu cek apakah produk kita itu terdaftar di BPOM atau enggak. Nah, dan Kopi Sejora Cafe kita sudah terdaftar di BPOM. Bapak Ibu juga bisa cek. Nah, ini adalah sertifikat tentang creamer, Bapak Ibu. Jadi, di sini adalah aslinya tulisannya bahasa Mandarin ya. Saya bantu untuk translatekan. Jadi seperti ini. Hasil pengujiannya dari kopi eh, Swanghor, kopi lincilnya Swanghor atau kopi Ganodermanya Swanghor, ter, ini diuji gitu ya Bapak Ibu tentang kandungan lemak transnya. Ternyata hasil tesnya tidak terdeteksi. Jadi tidak terdeteksi lemak trans. Nah, kalau yang tadi saya infokan apa aja gitu ya. Kenapa perlu sertifikat ini? Karena tadi ada banyak dampak negatif lemak trans dalam kopi.
buat meningkatkan kolesterol jahat, menurunkan kolesterol baiknya, meningkatkan resiko penyakit jantung, stroke, memicu peradangan, diabetes, ganggu metabolisme lemak, dan berat badan. Jadi kenapa kita perlu tahu bahwa creamer dalam kopi kita itu, dalam Esa Juara Cafe, itu tidak terdeteksi lemak trans. Nah, selanjutnya, ini salah satu lagi poin yang membuat kopi kita itu precious gitu ya, atau berharga. Kopi es Juara Cafe kita mengandung Jungian Ganoderma. Apa itu Jungian Ganoderma? Jungian Ganoderma itu sudah dapat sertifikat dari Taiwan terdetail dan terlengkap untuk mengontrol sistem imun dengan ada 5 fungsi di sini Bapak Ibu, meningkatkan produksi antibodi, terus buat sel sistem imunnya, fungsi sel T, aktivitas sel pembunuh alami, aktivitas fagosit gitu ya. Ini sebetulnya buat apa? Supaya dikontrol sistem imunnya, nggak naik, nggak turun. Karena sistem imun tuh harusnya balance atau seimbang. Jadi nggak boleh terlalu tinggi ataupun terlalu rendah. Selanjutnya adalah untuk perlindungan kesehatan hati. Buat apa? Ngurangin GOT dan GPT. Biasanya tuh SGPT, SGOT gitu ya Bapak Ibu. Terus meningkatkan kandungan protein dalam hati. Jadi, 2 poin ini sampai saat ini itu belum ada yang bisa mengalahkan. Jadi di Taiwan itu sampai saat ini Swanghor bisa mendapatkan sertifikat ini dan sertifikat ini selalu diperbarui Bapak Ibu. Jadi nggak bisa untuk selamanya gitu ya. Diperlu pembaharuan dan selalu dicek. Dan ini sampai sekarang yang terlengkap. Jadi terlengkap artinya apa? Di poin tentang pengontrolan sistem imun ada 5 poin. Di bagian perlindungan kesehatan hati ada 2 poin. Nah, sampai saat ini hanya Swanghor yang bisa memenuhi untuk meningkatkan produksi antibodi buat memodulasi fungsi sel T. Jadi semuanya bisa. Jadi betul-betul dicek ternyata bisa. Ini yang membuat kenapa bisa dikatakan terdetail dan terlengkap se-Taiwan. Dan ini nggak bisa diasal klaim, Bapak Ibu. Karena bisa dikenakan sekitar 500 juta rupiah atau dan hukuman penjara 3 tahun kalau orang sembarangan klaim. Jadi ini pentingnya bahwa ternyata kopi es Juara Cafe kita punya kandungan Jungian Ganoderma. Nah, Ganoderma itu punya banyak bahan fungsional ya. Apa aja gitu ya. Ada kandungan adenosin, sterol, sitosan buat apa? Ngatur sirkulasi darah, buat turunkan kolesterol, terus buat antibakteri gitu ya. Terus juga ada kandungan peptidanya. Buat apa? Mencegah 3 penyakit tertinggi. 3 penyakit tertinggi itu apa? Ada tekanan darah tinggi, terus ada kolesterol tinggi, gula darah tinggi. Terus sebagai anti-aging, jadi bisa ya, sebagai anti-aging, terus mengatur kekebalan tubuh, buat stem cell juga. Terus ada kandungan polisakarida, buat apa? Ngatur gula darah, memodulasi atau membalancekan gitu ya sistem imun, terus pertumbuhan stem cell. Terus ada kandungan triterpena buat melindungi organ-organ tubuh kita, bertahan melawan kanker, infeksi, dan alergi. Nah, Swanghor itu kenapa gitu ya? Kenapa Ganoderma itu sebetulnya banyak sekali. Tapi kenapa kita pilih Ganoderma dari Swanghor? Karena punya teknologi terdepan dan terbesar di dunia. Merek Ganoderma terkemuka di dunia sudah berdiri berarti saat ini karena sudah 2025 ya 38 tahun berarti ya. Terus spesialisasi penelitian ada penelitiannya, ada verifikasinya. Nah, jadi benar-benar jalur produksi satu atap, satu-satunya di dunia. Dari taman bioteknya, jadi dari perkebunannya, itu besar Bapak Ibu di sana. Terus semuanya tersistem, terkomputerize gitu ya. Dan nggak sembarangan. Jadi ini yang membuat harganya nggak melonjak gitu loh. Nggak melonjak naik gitu ya Bapak Ibu. Dan membuat kandungannya itu tetap. Biasanya kalau di luar sana, Ganoderma di luar sana itu pasti beda kandungan Ganodermanya. Kenapa? Karena nggak dikontrol. Tapi kalau ini dari ujung sampai ujung sana itu dikontrol. Jadi pastinya kandungan yang efektif itu tetap dijaga, eh,
airnya, terus mataharinya itu semua dikontrol sehingga menghasilkan Ganoderma itu yang efektif. Lalu dimasuklah ke pabriknya. Pabriknya itu alatnya dari Jerman dan diperbaharui Bapak Ibu. Itu buat apa? Mempertahankan seluruh efektivitas bahan. Selanjutnya masuklah ke labnya. Jadi kita selain punya tamannya gitu ya, punya pabrik, punya lab. Jadi habis keluar dari pabrik itu dicek di lab. Apakah ini betul konsentrasinya oke? Terus sesuai nggak? Nah, selain itu, selain di lab sendiri, kita juga dapat sertifikat. Sertifikat dari Makanan Kesehatan Taiwan, terus dapat paten gitu ya, paten US, paten multinasional, terus testimoni-testimoni yang ada. Selain itu, sehingga karena mengandung bahan-bahan fungsional ya, jadi bagus gitu Bapak Ibu ya, cocok untuk penggunaan jangka panjang oleh seluruh keluarga. Kenapa? Karena sudah dicek betul-betul diteliti, terus dapat sertifikat. Karena kalau udah dapat sertifikat gitu ya Bapak Ibu, terus dapat paten, itu nggak sembarangan. Jadi itu menyatakan bahwa sebetulnya aman untuk dikonsumsi. Jadi terbukti efektif. Nah, ini kopi kita. Nah, kopi ini harganya nanti di bulan Maret naik ya Bapak Ibu ya, jadi 160.000. Nah, manfaatnya apa gitu ya? Buat cegah kanker, buat lindungi pembuluh darah, itu sebetulnya bisa buat banyak hal. Ini kira-kira saya rangkum gitu ya. Meningkatkan konsentrasi dan mencegah pikun, mengatasi penyakit asam urat, stres gitu, membantu pembakaran kalori untuk kontrol emosi. Nah, cara penyajiannya kita lihat di video ini Bapak Ibu. Ini salah satu contohnya ya, bahwa pertama siapkan gelas, terus tuangkan air panas. Jadi perlu air panas ya Bapak Ibu. Terus buka kemasannya, baru dituangkan. Jadi bukan kopi dulu baru air, tapi air dulu baru kopi. Nah, kalau yang 3 in 1 ukurannya 120 mili air. Kalau yang 4 in 1 150 mili air. Oke. Jadi SH Juara Cafe siap dinikmati ya. Nah, ini pertanyaan yang bagus Bapak Ibu. Jadi ini saya dapat dari Malaysia gitu ya. Jadi ada orang setelah minum SH Juara Cafe bertanya, kenapa urinnya nggak berbau kopi? Karena biasanya kalau minum di luaran itu urinnya bau kopi, air pipis gitu ya. Minta maaf ya Bapak Ibu. Urin atau air kencingnya gitu. Kenapa nggak berbau kopi? Ternyata secara umum, urin tuh setelah minum kopi berbau. Karena apa? Ada kandungan pada kopi, jadi ada senyawa kofeol dan kaweol yang tidak diserap ginjal. Jadi langsung keluar lewat urin. Nah, kenapa? Faktor apa aja yang mempengaruhi aroma urin setelah minum kopi? Kandungan kafein. Biasanya karena kopi dengan kafein yang tinggi itu cenderung beraroma lebih kuat. Jadi akhirnya urinnya nggak berbau kopi. Sehingga memang betul kandungan kafein dalam es juara kafe rendah ya Bapak Ibu. Lalu efek diuretik atau diuretik itu artinya jadi sering kencing gitu. Nah, efek pengeluaran air, pengeluaran urinnya. Jika kurang minum air, biasanya urin tuh lebih pekat dan baunya lebih kuat. Jadi makanya kenapa tetap harus diimbangi dengan minum air putih. Lalu zat tambahan, perisa atau aroma buatan. Kenapa? Bisa membuat aroma kopi dalam urin tuh jadi lebih terasa. Jadi lebih apa ya, menyengat gitu Bapak Ibu. Jadi kenapa SH Juara Cafe ini berbeda gitu ya? Karena formulasinya unik tanpa tambahan zat tertentu. Jadi nggak ada pakai pewangi gitu ya. Terus juga kandungan kafeinnya yang lebih rendah. Terus juga ada kandungan Ganoderma yang punya manfaat untuk kesehatan dan creamernya nggak mengandung lemak trans. Nah, kalau ini ada salah satu testimoni gitu ya Bapak Ibu ya, Pak David ya, aman buat lambung gitu ya.
Sylvia, you never open the audio. Sylvia, no sound. Oh, no sound, No sound. no sound. Maybe before you open the slide, right, you have to activate the audio. Oh, oke. Yang Can namanya hear? Esa Juara Kopi Sudah. dipertemukan dengan yang namanya Esa Juara Coffee. Saya coba untuk membeli minumnya pada pagi hari 1 saset, dan pada sepanjang hari itu saya tidak merasakan efek apapun di dalam asam lambung saya. Pada hari yang kedua saya mencoba lagi 1 saset, ternyata tidak efek dengan asam lambung saya. Pada hari yang ketiga saya memberanikan diri untuk mencoba 2 saset, pagi 1 saset, sore 1 saset. Ternyata keesokan harinya asam lambung saya tidak merasakan apa-apa dari efek kopi itu. Bersyukur beberapa hari ini suami menyampaikan bahwa selama 1 minggu ini dia sudah tidak mengalami yang namanya kepala migran, ya. Sementara sebelumnya hampir sekali dalam 2 hari dia pasti mengeluh untuk sakit kepala dan selalu ngomel-ngomel terus untuk diurut. Jadi ini udah beli stok lagi ya, karena daripada pusing untuk harus beli obat, lebih baik kita minum kopi sambil sekalian terapi obat. Kalau suami saya biasanya tidak pernah nyaman kalau nggak bawa obat sakit kepala di kantong setiap hari kalau pergi kerja. Puji Tuhan, dalam seminggu terakhir ini dia minum sekali 2 kali sehari. Dia merasakan kalau kepalanya sudah berkurang ya, migrannya, bukan juga dikatakan langsung sembuh ya, tapi sudah berkurang dan tidak mengeluh selama 1 minggu ini. Karena di kopi ini banyak mengandung bahan yang berkhasiat buat kesehatannya. Yang salah satunya adalah Ganoderma, membuat sistem tekanan darah kita normal, gula darah kita berkurang, asam lambung bisa atasi, asam urat, dan banyak lagi penyakit lainnya. Jadi gak ada salahnya dicoba ya. Terima kasih Kopi Juara. Ini terakhir dari saya, Bapak Ibu ya. Nah, selain kopi, ternyata sebagian besar dari kita itu sepenuhnya tidak sehat. Jadi merupakan mayoritas dari total populasi. Jadi 20% itu betul-betul terdiagnosa penyakit, 5%-nya sehat. Jadi yang betul-betul sehat tanpa ada penyakit apapun. 75%-nya termasuk sub-healthy. Ini sudah dinyatakan oleh WHO bahwa orang yang sub-healthy itu lebih dari 75% dari total populasi di dunia. Apa artinya? Biasanya ada tanda-tanda peradangan, kayak misal gampang sakit kepala, terus gampang sakit perut contohnya gitu ya, atau sakit pinggang, itu adalah salah satu contoh yang membuktikan bahwa 75% itu sub-healthy atau sub-sehat gitu ya. Jadi nggak sepenuhnya sehat seluruhnya. Nah, perlulah kalau dari Swanghor ada jaga kesehatan tubuh. Jadi perlu pakai dengan Jahor Nutri Tablet. Isinya apa? Ada 50% jamur Ganoderma dan ada 50% bipolen. Ini yang membuat tubuh kita tetap terjaga dengan kandungan ganodermanya ya Bapak Ibu dan kandungan polen. Polen itu mengandung 200 jenis zat gizi, makanan lengkap untuk tubuh. Jadi baik untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Nah, aman, praktis dan mudah ditelan karena bentuknya segitiga kecil gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sini isinya 60 tablet, harganya 272.000. Kalau dihitung harganya ya sekitar 4.500 setablet. Nah, untuk jaga kesehatan, konsumsi 4-6 tablet per hari. Kalau terhalang budget, perlu konsumsi 2 tablet. Jadi tergantung, disesuaikan dengan budget. Konsumsinya sebelum makan untuk penyerapan yang lebih maksimal. Aman dikonsumsi tiap hari dan jangka panjang. Nah, jadi kita perlu tahu bahwa hari ini bahas kopi gitu ya. Pilih kopi yang bukan hanya enak tapi juga menyehatkan. Lalu buat jaga kesehatan bisa dengan tambahan Jahor Nutri Tablet. Sekian dari saya, terima kasih.
Oke, terima kasih Kak Sylvia sudah memaparkan materinya yang begitu hebat, yang begitu daging buat kita semuanya ya tentunya ya. Ah, bahwa beliau menyampaikan bahwa ah, kopi 3 in 1 itu sangat berbahaya ya bagi kesehatan kita ke depannya, yaitu pada gangguan jantung, kemudian stroke, kemudian juga gangguan emah, lambung, kemudian diabetes dan lain-lain. Bagaimana Bapak Ibu setelah mendengarkan pemaparan, apakah masih mau mengkonsumsi 3 in 1 di luar sana? Tentu tidak ya. Sudah saatnya kita beralih pada pilihan kopi yang sehat, tidak hanya mendatangkan kesehatan, tapi juga mendatangkan menambah hasil untuk keluarga kita semuanya. Mari kita lebih aware lagi, lebih berhati-hati lagi, dan mempertimbangkan kesehatan kita ke depannya dan dengan memilih kopi yang sehat, sehat secara fisik, sehat juga secara finansial. Baik Bapak Ibu, mungkin untuk sesi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Miss Janice ya. Oke, oke, Kepadanya kami persilahkan. oke. Saya akan bicara hanya 5 menit saja ya. Selamat malam semua. Terima kasih ya Sylvia atas materi-materi beliau ya. Banyak ilmu yang kita dapat yang benar ya. Kalau benar ya, ketik satu baris 8 kepada Sylvia tadi. Karena kita sudah memahami bahwa lemak transfer itu sangat dangerous kepada badan kita ya, dalam masa jangka waktu yang panjang. So, kita perlu selalu, kebanyakan orang itu minum kopi ya. So, bagaimana kita enjoy the coffee dengan badan yang sehat itu sangat penting. Okay? So, jadilah konsumen yang bijaksana, pilih dengan tepat. Itu sangat penting ya. Kita ajarin teman-teman kita memilih dengan tepat. So, nanti video ini akan diedit dan kita akan share ke teman-teman kita. Kita bisa berbagi kepada mereka bagaimana untuk memilih dengan tepat ya, supaya mereka dapat badan yang sehat. Itu sangat penting, terutama ibu bapa kita ya, orang-orang lansia ya, mereka perlu memilih dengan kopi yang sehat, terutama kita ada Ganodermanya. Nah, apa kebaikan di sini? Selain kita menjadi konsumen, kalau di luar sana, di supermarket ya, kita hanya biaya. Pengeluaran itu kita keluarkan ya, tapi nggak ada pulangan di sini ya, tidak ada pulangan di sini. Tetapi di sini kita bisa berbagi kepada teman-teman kita, mereka dapat sehat. Sebagai pulangan kita akan dapat cuan di sini, ada rezekinya di sini, yaitu bisnis 111. Nah, bisnis 111 ini kita akan berbagi minggu ke depan ya. Minggu ke depan, Kamis, Sylvia sila bantu. Minggu ke depan, Kamis kita akan mengundang orang yang sangat luar biasa ya. Can you help Sylvia or Hisham? Tentang bagaimana untuk menjalankan bisnis satu-satu ini, kita ngopi sehat dan kita bisa dapat cuan di sini sebagai satu rezeki kepada kita. Kita nggak perlu secara full time, tetapi secara part time sahaja, ya. Kita sangat bersyukur ya kerana kita bisa menjemput Adhika, Vice Manager ya, Pak Adhika Dian Saputra. Beliau adalah seorang lawyer dan influencer. Mengapa dia memilih platform ini? Mengapa dia terlihat bisnes ini sangat baik ya kepada beliau, dan beliau, apakah impian beliau dalam bisnes ini? Bagaimana beliau menjalankan bisnes ini setelah membuat keputusan ya untuk jalankan bisnes ini hanya dalam 2 bulan beliau sudah mencapai Vice Manager. Pengacara ya, beliau adalah pengacara, itu lawyer. So, siapa nak belajar dengan beliau, hanya membuat keputusan untuk menjalankan bisnes Stronghold, dan hanya dalam 2 bulan beliau menjadi Vice Manager. Siapa mau hadir, ketik hadir ataupun ketik 1 di sini. Nah, Anda punya 1 minggu untuk mengundang teman-teman Anda. Kalau pengacara sudah memilih di sini, influencer sudah memilih di sini, apa kita lagi? Fikir banyak-banyak, tidak lagi ya. Dan saya akan buat sedikit closing dalam sesi ini. So, share-lah poster ini ataupun buat sharing ya di TikTok, di Facebook untuk mengundang teman-teman Anda. Karena di sini ilmu adalah gratis. Pada waktu yang sama, ya, seperti ya Sylvia share tadi ya, kalau kita beli di supermarket itu, kita hanya beli kopi tanpa ada ilmu atau ahli gizi yang berbagi kepada kita bagaimana untuk memilih.
tetapi di sini gratis loh, gratis dapat ilmu di sini. Oleh itu, ajarlah teman-teman Anda untuk belajar di sini bersama-sama. Oke? Dan manfaat itu mereka akan rasakan sendiri. Dan kita juga ajak Anda untuk bagikan kisah Anda untuk menginspirasi lebih banyak orang. Satu testimoni, sejuta harapan. Mari wujudkan 100 video kisah nyata. Karena apa manfaat yang Anda dapatkan di sini, Bapak Ibu-Ibu? Memberikan harapan bagi mereka yang sedang mencari solusi kesehatan. Banyak orang di Indonesia ataupun di Malaysia sedang mencari produk yang baik. Kedua, menumbuhkan keyakinan akan produk berkualitas tinggi. Sesudah Anda amalkan produk Shanghor, berbagi kepada kita, memberikan keyakinan kepada orang lain. Meningkatkan personal branding. Nah, apabila kita buat video untuk Anda, kamu akan meningkatkan personal branding Anda. Bisa Anda bagikan di sosmed. Membantu closing lebih mudah dan menarik lebih banyak prospek. Anda berbagi satu testimoni, dan Anda akan dapat 100 video kisah yang nyata itu, ya, sebagai pulangan Anda. Meningkatkan kepercayaan downline ataupun calon prospek terhadap Anda. So, 5 poin yang perlu disampaikan dalam video ini. Oke, nomor 1, pengenalan diri. Siapa Anda dan masalah kesehatan yang Anda alami sebelum menggunakan produk Shanghor. Kedua, pengalaman dengan produk. Sejak kapan Anda menggunakan produk Shanghor? Pilih produk kami Anda pakai ya, dan bagaimana cara penggunaannya. Konsumsinya berapa kali dalam sehari, jam berapa saja, ya, berbagi. Karena audiens itu dia mau tahu apa yang Anda konsumsi dan kapan Anda konsumsi, gula atau tanpa gula. Contoh ya, kalau untuk kopi. Perubahan yang dirasakan. Apa perubahan atau hasil yang Anda rasakan setelah menggunakannya? Bandingkan dengan pengobatan sebelumnya yang pernah Anda lakukan. Contoh, Anda ada masalah lambung ataupun GERD, apakah Anda guna obat sebelumnya? Ceritakan, ya. Keempat, kepercayaan terhadap produk, ya. Mengapa Anda percaya dengan produk Shanghor? Jelaskan keunggulan dari Shanghor, ya. Dan terakhir, rekomendasi, ya. Apakah Anda merekomendasikan produk ini? Mengapa? Pada bagian akhirnya, ajak audiens untuk menggunakan produk dari Shanghor, ya. Ketentuan video. Batas waktu pengiriman 28 Februari 2025 ya, salah ya, 2025. Durasi video 2 hingga 3 menit. Kita akan mempercepatkan supaya menjadi hanya 1 menit, ya. Setiap video harus fokus pada satu produk. Contoh, saya ada banyak produk di sini ya, tapi saya hanya pilih satu. Pilih satu. Jika ingin memberikan testimoni untuk 3 produk, kirimkan 3 video terpisah, ya. Oke. Ukuran video 1920 dikali 1080 pixel ya. IG story atau reels. Harap kirimkan foto bersamaan dengan masing-masing produk. Contoh, saya sudah video dan saya akan ambil gambar dengan remover ini. Oke. So, saran Anda untuk kirim langsung ke WA Faiz 0877 3357 2935. Segera kirimkan video Anda dan jadikan inspirasi bagi banyak orang. So, ambil gambar ini dan videonya di-share ke Faiz ya. Kualitas yang resolusi yang lebih tinggi ya. So, kita saran Anda untuk berbagi karena ini adalah cara kita gotong royong dan saling membantu. Siapa mau join gotong royong ini? Ketik 5. Siapa mau bergotong royong di sini? Saya juga akan buat ya. Sila bantu karena ini akan meyakinkan orang lain dan juga akan membantu Anda dalam bisnis Shanghor. Ya, bisnis ini adalah bisnis bersama. Semakin kita bekerja sama, semakin kita teamwork, semakin besar bisnis kita akan dapat hasilnya. Kesuksesan di sini. Saya juga akan dapatkan testimoni di Malaysia dan kita akan exchange ya. Kita akan bertukar dengan Indonesia. So, bekerja bersama, ya, bekerja sama, kita akan dapat hasil keberhasilan yang lebih besar. Oke? So, akhirnya, ya, kita ada satu
peningkatan harga ya. Kalau bisa ya, bantu pamerkan Zoom harga itu, Hisham ataupun Sylvia, yang naik harga itu ya, ke 160.000 itu. Ya, bulan kedepannya Bapak Ibu, Esadara Cafe di Indonesia dan juga CEO Coffee di Malaysia dan Singapura akan naik harga. Ini bukan saja Shanghai yang naik ya, seluruh dunia akan naik harga kopi. Karena cost bahan mentah itu sudah naik ya, dan juga ongkosnya juga naik. So, itu adalah untuk seluruh dunia. So, harga itu akan naik sehingga 160.000 satu kotak. 20 sachet, satu sachet 8.000. Kalau Anda beli bulan ini, Anda masih tinggal berapa lama ya? 7 hari ya? 7 hari. Ya, Anda tinggal 7 hari untuk membeli kopinya. Kalau Anda beli satu karton 20 kotak, Anda akan hemat berapa? Hemat 360.000. Kalau Anda beli 20 kotak, satu karton, Anda akan hemat 360.000. Anda membeli harga bulan ini 142.000, bulan ke depan Anda bisa jual ke teman-teman Anda 160.000 untuk member. Kalau dia belum lagi bergabung menjadi member, Anda bisa jual harganya berapa? Kalau 20% ya, Anda bisa jual kepada mereka 190.000. 190.000 atau 200.000. Ya, Didi juga bisa ya. 200.000 dengan ongkos atau ongkir. Ongkos ya. Ongkosnya tinggi juga ya. So, charge kepada mereka 200.000. Benar, thank you ya. Dan Anda beli dengan harga 100 ongkir ya. Anda beli dengan harga 142.000 bulan ini, tinggal 7 hari, dan Anda bisa jual kepada orang member ke depan bulan Maret 160.000, dan untuk bukan member adalah 200.000. Ya, ambillah kesempatan ini untuk dapatkan keuntungannya, dan saya sudah stok banyak ya, 10 karton ya, 10 karton. Karena ini waktunya kita membeli dengan hemat karena saya sekeluarga, orang tua, lansia semuanya minum. Saya satu hari 2 sachet. Husband, suami 3 sachet. Lagi ibu, bapak 2 sachet masing-masing. Kalau satu hari sudah berapa kotak? Bukan, satu hari mungkin 2 hari sudah satu kotak ya. So, ambillah kesempatan ini, jangan menunggu ya. Karena dulu saya juga tidak ambil kesempatan itu untuk stock up. Dan sekarang waktunya untuk berstock up ya. Dan kalau Anda menjalankan bisnis ini dan Anda adalah pengusaha, kalau Anda adalah leader seperti saya pasti akan stok up banyak. Karena nggak ada satu supermarket, nggak ada stok ya. Benar setuju? Kalau setuju, setuju. Ya, SPVM 400.000 ya. Nah, setiap supermarket pasti ada stoknya. Ada stok, bisnis itu tidak akan jalan. Ya, setuju? Kalau setuju, ketik 7. So, kalau kamu adalah pebisnis, pikir dengan lebih jauh. Ya, saya sudah di peringkat lantai ke 11 ya. Ada kebanyakan orang masih lantai 1, lantai 3, lantai 5, lantai 7. Nah, saya memberitahu Anda the view ya, how to say the view. Kecantikan view itu di lantai 11 itu. Nah, Anda ikutin cara dan saranan di sini ya, tidak pemandangan. Kita tidak paksa ya, tetapi kalau Anda punya uang, bersedialah untuk stock up itu ya, karena banyak orang sudah bergerak untuk stock up itu. Oke, jangan khawatir ya. Walaupun waktu itu Anda dapat kedaluarsanya adalah mungkin November atau Desember, tetapi di CEO Coffee ya, kedaluarsa di Malaysia dan Singapura adalah 18 bulan ya. Hanya BPOM itu uh, how to say ya Sylvia, dalam bahasa yang tepat. Hanya BPOM yang tekankan ya, pemerintah Indonesia yang tekankan untuk produk kebutuhan sehari-hari ya, fast moving produk ya, perlu 12 bulan sahaja. So itu membatasi 12 bulan ya. So sangat aman ya. Kalau bulan itu adalah November ya, karena Anda bisa tambah lagi 6 bulan. Itu sangat aman. Oke? Itu saja untuk hari ini. Kalau kamu ada pertanyaan,
sila tanya ke ahli gizi Sylvia. Ambil kesempatan ini. Oke, terima kasih. Kita ambil gambar dulu ya. Foto dulu, sorry. Oke, so Hisham, kita fotoin dulu. Oke, Bapak Ibu, kami memohon kepada Bapak Ibu sekalian hadirin untuk berfoto bersama pada sesi ini. Kita akan memegang produk dari Swanghor, yaitu kopi. Boleh Bapak Ibu yang berkenan untuk menyalakan kameranya sambil memegang produk. Oke, sudah buka video? Silakan buka video Ya, ya. Sila buka video. Nah, kalau Anda prospek ya orang-orang di Facebook, sila pastikan beliau dari grup kami ya. Kalau dia tidak bukan dari jaringan Triple Diamond Gun, jangan dimasukkan di sini, dihantar link itu ya. Link itu hanya secara WA kita PM kepada mereka ya, inbox kepada mereka ya. Jangan letak link kita di public ya, seperti social media, tidak ya. Kita terus ke WA mereka ya. Zoom ini hanya punya jaringan Miss Gan saja ya. Oke, kita ambil gambar. Satu, buka kamera ya, silakan buka kamera. 1, 2, 3. Oke, page yang kedua. 1, buka kamera ya. Halo Reni. 1, 2, 3. Nah, minggu ke depan ya Reni akan menjadi MC. Beri satu tepukan kepada beliau ya nanti ya. Nanti. 1, 2, 3. Oke. Keempat ya. 1, 2, 3. Oke, saya lanjut ya. Ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, ke-10. Oke. So, minggu ke depan kita ada Vice Manager Reni akan menjadi MC kita ya. Ya, beliau sangat keren dalam menjadi pengacara. Pengacara ya? MC. pembicara, Pembicara. MC. MC ya, pembicara ya. So, kita beri satu tepukan kepada beliau kerana sudi untuk membantu ya, support kita dalam Zoom 3 negara ini. Terima kasih ya. Oke. So, saya kembali ke Hisham. Oke, terima kasih Miss Janice Gan. Tentu dengan tentu dengan penjelasan beliau kami sangat mengharapkan ya. Kami dengan memohon kerendahan hati Bapak Ibu untuk bergotong royong untuk membuat video testimoni yang akan videonya itu akan ditonton oleh ribuan manusia yang membutuhkan di belahan dunia, tentunya juga di Indonesia gitu. Ambil kesempatan ini Bapak Ibu untuk berbagi bersama demi keberlangsungan bisnis kita di masa yang akan datang. Baik Bapak Ibu, mungkin akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Boleh Bapak Ibu raise hand ya, nanti akan dipilih oleh Kak Sylvia. Boleh untuk penanya pertama dari Bapak Tony Mantiri. Silakan Bapak izin untuk membunyikan audionya. Selamat malam. Selamat malam Pak, terdengar Pak. Boleh dilanjutkan. Baik. Saya mau nanya Pak sama Ibu Sylvia. Ada seorang ibu, calon prospek saya. Dia itu ada jantung, ada diabetes. Diabetesnya sudah sampai masuk ke saraf. Apa istilahnya saya kurang ngerti itu. Saya anjurkan untuk kopi. Cuma dia katakan dokter bilang nggak boleh minum kopi. Nah itu saya sudah dengar. Selalu dokter bilang begitu. Cuma saya bilang, Ibu, kalau Ibu nggak mau kopi, ambil yang produk lain. Yang itu tadi apa namanya, Nutris tablet ya. Ya 50-50. Jadi dia masih ragu karena selalu dikontrol sama dokter.
karena beliau ini bekas seorang ibu pejabat, jadi tetap dikontrol sama protokoler gitu. Nah, bagaimana caranya gitu? Sebab beliau ini kelihatannya sudah masuk sampai ke diabetesnya, katanya udah masuk sampai ke saraf-saraf. Kira-kira begitu, Bu. Solusinya gimana, Bu? Terima kasih, Ibu Sir. Terima kasih Pak Tony untuk pertanyaannya ya. Pak Tony Mantiri. Jadi, kalau untuk kopi sebetulnya aman. Tapi memang kalau untuk kasus yang seperti tadi bisa ditambahkan dengan produk Ganoderma yang lain. Jadi sebetulnya jawaban Pak Tony Mantiri sudah betul. Karena memang kandungan Ganoderma pada kopi lebih kecil. Jadi bisa konsumsi produk Ganoderma yang lain. Saya mau tunjukkan kepada Pak Tony, apakah Pak Tony dan yang lain sudah bisa melihat? Boleh, Pak Tony sudah bisa lihat ya, Pak Tony? Sudah? Oke, saya beri tanda ya. Jadi betul, kalau misal kopi, misal masih ragu gitu ya, bisa pakai produk Ganoderma yang ada di sini, yang saya kotak. Saya beri kotak merah ya, Pak Tony ya. Ya, ya. Nah, Terima yang kasih. pertama itu sebetulnya memang betul, karena ini yang paling sesuai budget 227.000. Tapi kalau tadi Pak Tony info bahwa sebetulnya pejabat yang mungkin bisa beli yang lebih gitu ya, bisa dengan ini Pak, Yungkian I untuk diabetes yang harganya 810.000 isi 20 saset. Atau bisa juga dengan Junkian B Ganoderma dengan harga 1.370.000 ini. Nah, terus ini bisa disesuaikan dengan budget ya. Jadi kalau misal Junkian B, karena tadi juga ada jantung ya Pak ya, betul ya? Berapa mediani? Nah, itu jadi Ada, bisa ada, dengan, ada. Ada ya, jantung juga, Bu. iya, jadi bisa dengan Junkian B. Jadi kalau misal, oh ini terlalu mahal gitu ya, bisa Yungkian I. Atau kalau nggak mau turunkan lagi ke Yungkian Ganoderma boleh. Atau Jehorling sih juga boleh. Seperti itu. Nah, ditambahkan dengan soya sama polen. Soya sama polen, soya itu yang ini, yang saya beri centang merah ini ya. Sama yang polen. Polen Ya, ada yang kapsul, ada yang tablet. Nah, kalau yang saset gitu ya. Yang saset itu sama soya, terus kalau dengan yang produk Ganoderma yang powder gitu, yang saset konsumsinya 3 kali 2 saset itu yang efektif Pak. Kenapa gitu ya? Karena Yungkian I itu memang punya paten untuk diabetes seperti itu. Jadi Pak Tony bisa yakinkan. Nanti kalau Pak Tony mau minta buktinya ada sebetulnya di buklet. Jadi Pak Tony bisa minta di VM-nya. VM-nya Pak Azrul Hadi kan ya. betul, Bu. Jadi Bapak bisa minta ke VM-nya juga karena di situ pasti ada banyak eh, bukti atau buklet gitu ya. Jadi Pak Tony bisa bawa buku itu atau di PDF di HP juga bisa lihat. Jadi bisa ditunjukkan ke ibunya. Apakah jelas Pak? Baik, baik, Bu. Cuman permasalahan yang Kan ada dialami, nanya permasalahan yang dialami selalu, itu selalu dicek sama dokter keluarga. Dan selalu dikontrol, ibu minum obat apa, obatnya mana. Jadi dia khawatir, Bu Sylvia, kalau dia kasih tahu yang itu, ini kan saya suruh minum ini. Nah ini yang problemnya gitu, Bu. Oke, Pak Tony bisa info ke dokternya bahwa Ganoderma bukanlah obat. Ganoderma adalah makanan kesehatan. Pak Tony bisa bilang Ganoderma adalah jamur gitu. Jadi makanan kesehatan yang sebetulnya bisa menunjang, bahkan bisa membuat kesehatannya lebih baik. Tapi bukan berarti Pak Tony bilang nanti berhenti ya obat dokternya. Pasti dokternya juga marah kalau seperti itu. Jadi memang perlu dengan edukasi yang betul gitu ya Pak Tony ya. Karena biasanya orang akan bilang ini adalah suplemen atau makanan tambahan kesehatan, makanan kesehatan yang bisa menunjang kesehatan.
Dan di buklet tuh ada Pak. Jadi kalau Pak Tony, PM tuh pasti ada kok bukletnya. Jadi Pak Tony bisa tanya bukletnya, bisa tunjukkan. Di situ sudah tertulis dengan lengkap. Jadi bisa infokan juga. Begitu ya Pak Tony ya. Oke, silakan Oke, kembalikan ke. oke, saya lanjutkan kepada penanya selanjutnya, Bapak Adikar. Silakan Bapak. Saya sering karyawan. dengan karyawan saya, Pak. Ayo. Halo, Ya, silakan. halo Kak, selamat malam. Ya, Saya mau tanya Kak, misalnya kan, saya itu kan mau buka, Meminum dingin. saya mau minum yang dingin, Kopi. kopi dingin itu berapa mili air ya Dengan es. dengan es? Kopi dingin ya. Ah, Oh, jadi mau disajikannya dingin Ya, seperti itu ya? dingin sama es batu di blender gitu. Oh, oke. Sebetulnya air yang disarankan kami kalau yang 3 in 1 120, yang kopi yang 4 in 1 150. Jadi yang lainnya sebetulnya menyesuaikan ya, Kak ya. Halo? Oh iya, ya, ya Kak. Sudah? Sudah jelas? Sudah jelas, makasih. Iya. oke. Untuk penanya selanjutnya kita akan batasi ya Pak, Bapak Ibu. Untuk selanjutnya Ibu Mariam. Ibu Mariam silakan Ibu. Silakan nyalakan audionya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya begini, ada adik ipar saya ini dia sudah lumpuh. Maaf, ya dia sudah kena stroke, sudah hampir 4 tahun atau 5 tahun. Tapi dia bisa berbicara, hanya tidak normal gitu. Nah, ini saya mau anjurkan dia supaya mengkonsumsi produk dari Swanghor. Tetapi untuk meyakinkan keluarganya itu agak sulit. Walaupun anaknya sendiri itu dokter gigi, saya udah berbicara dengannya. Tapi trik apa yang saya bisa masuk ke dia, keluarga dia, supaya dia bisa mau menerima salah satu produk yang ringan aja dulu untuk dia konsumsi. Apa itu yang terbaiknya, apa kopi, atau kita kasih dia bipolen dengan sesuatu yang ringan, yang bagi mereka gak apa deh, ini cuma makanan tambahan yang ringan gitu. Nah, itu triknya. Saya minta triknya, kira-kira seperti itu, apa yang harus saya ambil. Nah, yang kedua, saya punya ipar juga, besan juga baru keluar dari rumah sakit ini, kemarin keluar. Dia dikatakan oleh dokter di Rumah Sakit Hermina Kemayoran bahwa harus cuci darah. Nah, harus cuci darah. Tapi orangnya nggak mau karena ada masih kenalan dari si besan saya ini. Anaknya mengatakan, jangan ibu, kalau bisa jangan cuci darah, karena akhirnya berakhir, gitu loh. Entah apa-apanya alasannya, pokoknya kalau sampai cuci 8 bulan kemudian dia akhirnya tutup usia. Yang pengalaman dari temannya ini, teman dari besan saya, gitu ya. Terus, nah ini juga sebaiknya saya kasih apa ke ibu ini yang juga tidak sampai mempengaruhi alam pikirannya bahwa ini taruhlah mau berikan kopi atau apa yang akhirnya dia mengerti dan menerima. Oh ya oke lah, saya konsumsi dulu ini sebagai makanan tambahan atau apa. Kira-kira yang pertama tadi itu trik apa dengan produk apa yang tepat. Kemudian yang kedua ini untuk menghindari bahwa dia mau menerima saja, untuk menghindari bahwa dia tidak mau menolak karena penyakit ginjalnya itu. Ada 2 ini kasusnya ya. Oke, saya kira itu aja dulu.
Terima kasih banyak. Mohon penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Mariam untuk pertanyaannya. Ibu Mariam mau tanya VM-nya dengan siapa ya? Ask siapa Bu Mariam? Bapak Nasrullah di Malang kalau nggak salah ya, tapi nggak tahu itu. Kira-kira seperti itu Bapak Nasrullah ya. SPVM-nya tahu nggak Ibu Mariam siapa? Ibu siapa ya? Ya lupa saya. Oh, oke, ya udah tidak apa-apa. Nanti ini aja. Oke. Oh, oke. Ibu Henita ya, Pak Rusli. Oke. Ya, nanti ini. Jadi begini, Ibu Mariam, yang pertama, kalau misalnya ini pasti juga jadi case atau kasus untuk yang lain ya. Pasti akan bertanya gimana kalau ada orang terus mau menanyakan, terus gimana caranya saya meyakinkan gitu ya. Triple Diamond Jenis Gun sebetulnya sudah menyediakan buku Bapak Ibu. Ini yang buklet yang kami juga tim juara bersama juga sudah buat. Nah, ini sebetulnya banyak sekali informasinya. Jadi ini itu seperti uh, product knowledge gitu ya. Jadi semua panduannya ada di situ. Terus di sini juga ada keterangan-keterangannya. Jadi dengan bawa buku ini sebetulnya atau dengan ada PDF-nya gitu ya, nggak harus dalam bentuk seperti ini gitu ya. Tapi kalau mau buklet juga bisa sebetulnya. Nah, itu mempermudahkan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian buat menjangkau gitu. Karena kenapa? Ini seperti kayak ali gizi berjalan lah, semacam itu. Jadi karena di sini sudah banyak. Jadi Ibu Mariam tinggal tunjukkan sebetulnya. Jadi walaupun ke tenaga kesehatan juga bisa tunjukkan di sini karena juga ada bukti ilmiahnya. Terus yang pertanyaan tadi tentang stroke yang pertama ya, yang stroke saya mau tunjukkan dulu. Sini sudah terlihat ya kalau ada produk-produk Swanghor. Jadi kalau ditanya buat stroke tuh apa gitu ya, yang ini produk Ganoderma yang ada di sini, soya dan polen, begitu. Itu memang sebetulnya caranya, paketnya gitu ya. Jadi produk Ganoderma, soya, polen. Mau cuci darah juga sama, Ganoderma, soya, sama polen. Tapi karena tadi dilihat bagaimana kalau nggak mau yang mahal-mahal gitu ya, karena nanti takut kalau misalnya langsung ditolak atau gimana, makanya saya bilang bawa buku ini. Jadi buku ini tuh bisa jadi panduan. Terus yang pertama, Ibu Mariam bisa bilang, mau Jahor Nutri tablet boleh. Kalau Jahor Nutri tablet, karena kandungannya 50% polen dan 50% Ganoderma, berarti ditambah soya. Karena kan sudah ada polen gitu ya. Jadi kan tambah soya. Tapi kalau mau tambah polen lagi bisa nggak? Boleh. Tapi kan kalau misal untuk paket awalnya bisa Nutri tablet dengan soya. Nah, sebetulnya stroke dan cuci darah yang paling efektif yang mana? Saya beri warna ungu ya. Yang ini sebetulnya yang paling efektif. Yang Yungkien B Ganoderma, yang ini ditambah soya, ditambah polen. Ini sebetulnya paket yang paling efektif. Kenapa? Karena Yungkien B Ganoderma itu pertama bisa buat saraf. Jadi buat untuk otak, untuk saraf, untuk pembuluh darah, memang bagus untuk stroke. Terus buat cuci darah juga. Kenapa? Karena bagus untuk ginjal. Jadi memang baik untuk stroke dan cuci darah. Itu Yungkien B ditambah soya tambah polen. Tapi karena ini bukan obat, ini bisa di-adjust atau disesuaikan dengan budget. Jadi Bu Mariam bisa bilang, bisa diarahkan ke Yungkien I atau diarahkan ke Yungkien Ganoderma, atau turunkan lagi ke Jahor Lingsi, atau diturunkan lagi sampai ke Nutri tablet. Yang penting ada tambahan soya dan polen. Kenapa perlu soya dan polen? Soya ini kandungan proteinnya tinggi, yang baik untuk memperbaiki fungsi organ yang rusak. Kalau polen itu punya kandungan 200 zat gizi. Jadi lengkap
Karena orang yang terkena penyakit, apalagi stroke, cuci darah, kalau ginjal bermasalah gitu ya, perlu ada kandungan gizi yang lengkap. Salah satunya bipolen. Karena kenapa? Bipolen tuh bisa merangkup banyak suplemen jadi satu. Jadi nggak perlu banyak suplemen, konsumsi cuman bipolen bisa lengkap. Seperti itu ya Ibu Maryam. Semoga jawaban saya membantu. Saya kembalikan lagi ke Hisham. Terima Oke, kasih. untuk penanya selanjutnya, terima kasih Kak Sylvia atas jawabannya. Ini ada pertanyaan yang sangat menurut saya urgent banget ya, dari Ibu Dewi Gilang. Silakan Ibu. Ibu Dewi, oke silakan. Boleh di-unmute dulu, Ibu Dewi Boleh di-unmute Gilang. Ibu Dewi? Nah, kita tunggu sebentar ya. Kalau tidak menjawab, kita akan lempar ke penanya selanjutnya. Gilang. Oke, boleh dilanjutkan ke Bapak Agustinus. Silakan Bapak. Halo. Oh, sudah Halo. menjawab ya? Oke, silakan Ibu. Ya, selamat malam Miss Sylvie. Saya Dewi dari Jakarta. Malam. Ya, saya Dewi dari Jakarta. Suami saya itu kan asma dan belakangan ini baru aja tuh kena heart attack ya, Bu. Gitu. Dan saat ini saya memberikan suami saya itu pagi saya kasih nutri tablet, lalu siang saya kasih karena kan habis makan itu minum obat. Jadi saya istirahatkan dulu, terus jam 11 saya kasih WKB plus pollen yang powder, lalu sore saya kasih kopi gitu, malam saya kasih nutri tablet lagi. Apakah itu jadi double ataukah kalau misalkan baca di kotaknya itu kan YKB itu sehari bisa 2 atau 3 kali sebaiknya gitu. Apakah itu maksudnya hanya YKB aja tanpa ada nutri tablet, tanpa kopi gitu, atau bagaimana Bu? Terus lalu kalau bisa membantu penderita jantung, proses penyembuhannya itu seperti apa? Kalau misalkan jantung koroner itu kan lebih kepada penyumbatan. Nah, itu proses penyembuhannya itu apakah sumbatannya hilang atau bagaimana gitu? Terima kasih Bu Sylvie. Oke, silakan Kak Sylvia. Halo. Oke. Saya tadi sambil catat Ibu Dewi karena takut kalau ada yang ke skip. Jadi Ibu Dewi Gilang, terima kasih atas pertanyaannya dan kami semua berharap akan segera pulih ya, suami ibu ya. Nah, tadi terkena heart attack atau serangan jantung gitu ya, jantung koroner dan asma. Terus tadi pagi konsumsi nutri tablet, terus jam 11 minum Jungian Bipolen, sore kopi, malam nutri tablet. Nah, oke, terus pertanyaannya tadi sudah minum Yungkian B. Nah, saya mau bertanya sama Ibu Dewi, jadi konsumsi Yungkian B sama polennya berapa saset ya sehari? Boleh Ibu Dewi, boleh dibantu untuk unmute Ya, Ibu Dewi? Ya, kenapa Miss? berapa jam 11 minum Yungkian B sama polennya berapa saset per hari? Sehari, jadi 1 kali. Iya. 1 kali. Berapa? Jadi Yungkian-B-nya satu saset. Kalau polennya itu setengah saset, karena saya takut karena di situ kan tertulis bahwa kalau penderita asma itu mengalami resiko yang lebih tinggi gitu di dalam di sasetnya itu di kotaknya tuh tertulis kayak gitu. Jadi agak khawatir, makanya saya turunkan polennya itu jadi setengah saset gitu.
Oke, kalau Nutri tabletnya berapa Ibu? Pagi sama malam berapa-berapa? Pagi saya kasih 3, malam saya kasih 2. Oke. Kopinya 1 saset. Kopinya kadang 1 saset, kadang setengah saset. Ya, oke. Ya, jadi begini ya. Terima kasih ya Ibu Dewi Ya. ya. Pertanyaannya, eh, untuk Nutri tablet sama Yungkienbi sama Polen sama kopi. Sebetulnya untuk versi ini sebenarnya boleh nggak boleh. Karena kenapa kita itu sebetulnya kan bukan obat. Jadi sebetulnya ini bisa diminum seperti ini boleh sebetulnya. Tapi kalau saran saya sebetulnya kalau memang ada budget bisa dengan Yungkienbi, Polen sama soya. Jadi pakai itu. Nutri tabletnya bisa di eh, skip gitu ya. Tapi kalau memang tetap mau Nutri tablet tidak apa-apa. Karena biasanya kan juga ada orang yang oh karena terhalang budget jadi mungkin karena itu jadi perlu Nutri tablet juga nggak masalah sebetulnya. Di Nutri tablet ada 50% Ganoderma dan 50% polen. Terus kenapa? Apa bedanya sebetulnya Ganoderma pada Nutri tablet dan Ganoderma pada Yungkian B? Ganoderma pada Yungkian B punya kandungan namanya beta delta glukan atau struktur unik polisakaridanya gitu. Dan itu bisa bantu untuk jaga kesehatan jantung. Nah, tadi Ibu bertanya sebetulnya bagaimana caranya gitu ya. Pertama adalah membantu memperbaiki aliran darah ke jantung dan meningkatkan fungsi pembuluh darah yang ada di jantung dan mengurangi resiko lebih parah, Ibu. Jadi membuatnya jadi lebih sehat. Itu caranya. Jadi bisa bantu jantung terus bisa buat untuk memperbaiki fungsinya gitu ya, meningkatkan fungsinya. Tapi memang butuh waktu, nggak pasti butuh waktu. Minimal biasanya 3 bulan. Itu minimal. Minimal 3 bulan. Dan perlu dikonsumsi rutin. Dan Yungkian B ini juga punya penelitian bisa meningkatkan stem cell. Nah, stem cell itu baik untuk salah satunya juga bisa untuk jantung. Dan untuk asma juga bisa, karena asma itu kan biasanya di saluran pernafasannya ya, Ibu ya. Di bagian saluran pernafasan itu juga bisa bantu. Jadi bisa dengan Yungkian B, polen dan soya. Nah, sebetulnya cara yang paling efektif adalah 3 kali 2 saset sebelum makan. Konsumsinya pagi 3 pagi 2 saset 2 saset 2 saset 2 saset soya 2 saset Yungkian B 2 saset polen terus siang dan malam. Tapi kalau misalnya oh boleh nggak dikurangin, boleh boleh disesuaikan dengan budget. Perbedaannya adalah efektivitas dan waktunya itu pasti menjawab karena memang Yungkian B punya kandungan konsentrasi yang lebih tinggi sehingga membuat lebih cepat. Seperti itu ya, Ibu Dewi. Semoga menjawab ya. Oke. Jadi kalau gitu lebih baik enggak minum Nutri tablet tapi diganti dengan soya gitu ya. Iya, jadi Yungkian B, soya sama polen. Oke. Itu jadi sekarang kan saya ngasihnya konsumsinya cuma satu saset ya, 1 saset gitu. Itu harusnya 2 saset dan ditambah 2 saset polen dan soyanya juga 2 gitu. Iya betul, 2-2-2. Oh, oke. Kalau kopi aman-aman aja. Kopi aman-aman aja. Tapi tetap harus diperhatikan air putih ya Ibu ya. Oke. Nah kalau misalkan itu berarti untuk blockingnya sih tetap ada blocking ya, Dok ya? Kalau untuk blocking itu harus dicek. Bisa bantu turunkan nggak bisa sebetulnya. Tapi pasti butuh cek pelan-pelan. Karena butuh waktu. Oke. Terima kasih. Oke, mungkin dilanjutkan dengan penanya selanjutnya. Dari awalnya sudah angkat tangan, Bapak Gus Surya. Silakan Bapak. Oh ya, halo. Selamat malam. Boleh lebih diangkat suaranya Pak, lebih kencang lagi Pak ya. Iya. Kedengaran? Selamat malam. Ya, terdengar Bapak. Oke. Malam. Saya mau tanya ke Bu Silvi. Tadi dikatakan kalau minum kopi itu tadi harusnya air panas dulu baru bubuknya.
Nah, kebiasaan kita kan selalu taruh bubuk baru air panas. Nah, fungsinya untuk apa? Pertanyaan yang pertama. Kedua, kalau kita minum Yungkien I Ganoderma, itu kan dalam bentuk kan saset. Nah, kalau di kapsul, dibikin kapsul itu satu saset bisa berapa kapsul yang umumnya? Apa satu saset langsung satu kapsul atau nggak tahu? Saya nggak tahu. Saya pengen tahu aja supaya lebih mudah untuk menelannya. Terus yang ketiga, saya belum jelas ya kalau yang dimaksud dengan Yungkien pollen itu emang ada 2 jenis atau memang ada satu macam aja? Itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Gosurya ya untuk Iya, pertanyaannya. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama tentang kopi dengan air. Terus air dulu atau seperti apa gitu ya. iya. Sebetulnya bisa kenapa begitu air dulu terus baru kopi? Karena biasanya kalau kopi dulu itu lebih gampang kena udara lebih lama gitu, Pak. Itu sebetulnya salah Oh, satunya. Jadi supaya menjamin lebih bagus, jadi air dulu. Karena kenapa? Kebiasaan orang Indonesia biasanya betul. nunggu ditaruh dulu kan, lama Iya, nunggu air baru ditaruh. Itu yang pertama. iya. Terus yang kedua Yungkien I dan perbedaan Yungkien I dan apa tadi kapsul Pakai kapsul. Yungkien Iya, Ganoderma gitu ya. Perbandingannya gimana? Sebetulnya tidak bisa dibedakan seperti perbandingan satu saset berapa kapsul. Kenapa? Karena kandungan konsentrasinya berbeda, Pak Agus Surya. oke. Jadi, gini, kalau Yungkien I itu punya kandungan beta delta glukan dengan Yungkien Ganoderma. Jadi memang ada campuran Yungkien Ganoderma dan ada eh, beta delta glukannya. Jadi diambil dengan konsentrasi tinggi. Jadi diambil tuh senyawanya buat dimasukkan Hmm, dalam saset Yungkien I. Nah, hmm, kalau Yungkien Ganoderma itu kandungannya eh, hanya tubuh buahnya. Jadi nggak ada miselianya. Kalau Pak Gus Surya punya buku ini di ada. buklet. Nah, itu sebetulnya Iya, ada. Di sini perbandingannya sebetulnya ada. nggak, Ini cuma maksudnya kan, perbandingan caranya. Jadi sebetulnya ini yang membuat apa bedanya. Jadi kalau ditanya ini berapa kali ini, sebetulnya nggak bisa dibandingkan karena juga beda beda apa ya? fungsinya ya, Yang Yungkien fungsinya. beda bahannya gitu. Kalau Iya, iya, Yungkien iya. Ganoderma cuma badan buah, kalau yang ini ada tambahan fermentasi. Dan kenapa ada saset dan ini kenapa lebih mahal? Prosesnya lebih panjang. Hmm, hmm, hmm. Cuma nggak, Seperti itu. maksudnya kalau Terus yang untuk YKI, tadi yang YKI itu kalau kita masukkan ke dalam kapsul, itu tuh harus satu kapsul atau 2 kapsul bisa dalam satu saset. mau dimasukkan kapsul, oh jadi mau Iya, dimasukkan kapsul bubuknya. sendiri gitu. Iya, iya. Oh, kalau mau dimasukkan kapsul sendiri sebetulnya eh, bisa 2, karena kan sebetulnya Oh, kita 2. rekomendasikannya supaya efektif itu sekali minum 2 kan, 3 kali 2. Sebetulnya supaya lebih Oke. efektif gitu ya. Tapi Hmm. perlu dipastikan ya Pak ya kapsulnya ya Pak. Karena kan kadang tuh Oh, kapsul tuh kalau orang kita sendiri yang masukkan kebersihannya, terus bahannya, jadi itu perlu iya, iya, diperhatikan. iya. Jadi Oke. kalau Untuk sebaiknya nggak usah ya, langsung aja ya kita minum langsung satu aja saset. betul. Oke, Iya jadi nggak betul. perlu. Oke, oke. Karena saya Iya. mau Selanjut pakai. Yang ketiga itu yang tadi, yang apa? polen ya. Iya, iya. Itu ada berapa macam sih? Tadi kan bilangnya, Polen iya ada yung apa bipolen, apa sih maksudnya kalau bipolen sama ya ada Yungkien Yungkien pollen? polen, Iya, iya betul. Yung, ya Yungkien polen sama Yungkien polen granular ya. Jadi Oh, perbandingannya adalah di ini Pak. Kalau Bapak bisa lihat ya, ini yang saya tandain.
Kalau yang saya tanda ini, kalau yang saya tandain yang warna ungu itu yang bentuknya kapsul. Yang warna merah yang ada tulisannya Jungian pollen granular itu bentuknya saset. Nah, satu saset sama dengan 5 kapsul. Itu Kapsul, ya. perbandingannya. 5 ya. Jadi satu saset perbandingannya 5 kapsul. Ini 5 kapsul. Jadi itu aja perbandingannya sebetulnya. Tapi dari segi bahan sama. Oke, itu ya Pak Enggak, ya. tadi kok Semoga dibilang- membantu. bukan tadi dibilang kok ada Jungian bee pollen apa ya? Oh, Bee pollen ini ada nggak maksudnya sih? bahannya dari bee pollen, Jungian pollen. Namanya Jungian pollen Oh, granular sama Jungian pollen aja, tanpa ada tambahan granularnya. Bandingannya itu aja. oke. Produknya yang pollen Iya, itu. iya. Iya, iya. Oke, semoga Terima membantu kasih. ya. Iya, Iya, sama-sama. iya. Terima kasih. Selamat malam, Bu Sel. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin ini penanya terakhir ya, karena kita sudah ada di ujung acara ya. Mungkin Bapak Agustinus, silakan Bapak. Bapak izin. Oh, sudah. Selamat malam. Malam, silakan Pak Agustinus. Apa yang mau Iya. ditanyakan? Ini saya mau tanya, ada member saya itu menderita dia apa namanya? Ada diperkirakan dokter itu ada tumor di bawah kandungan. Terus apalagi itu Mama Kris? Penyakitnya asam lambung dengan apa lagi? Ambeien. Jadi ada 3 yang dia derita, asam lambung, ambeien dengan ada waktu itu dokter bilang ada, tapi belum jelas, ada tumor di bawah kandungan. Itu aja, terima kasih. Terima kasih Pak Agustinus buat pertanyaannya ya. Jadi ada Iya. tumor kandungan, asam lambungnya naik sama ambien gitu ya. Nah, kalau untuk produknya, kalau ditanya apa gitu ya, yang paling efektif adalah Jungian Ganoderma, soya, dengan polen. Konsumsinya berapa? 3 kali 2 saset sebelum makan. Ini yang paling efektif. Tapi bisa nggak disesuaikan dengan budget? Bisa. Sesuaikan saja dengan budgetnya. Jadi yang penting adalah ada produk Ganodermanya ditambah soya plus polen. Produk Ganodermanya boleh pilih ke Jungian B, ke Jungian I. Terus kalau nggak ke Jungian Ganoderma yang kapsul atau Jaorlingzi yang kapsul atau bahkan sampai ke Jahor Nutri Tablet. Biasanya kalau misal yang versi paling eh, budgetnya terbatas gitu ya, bisa dengan Jahor Nutri Tablet ditambah soya. Karena ada kandungan soya, ada kandungan polen, ada kandungan Ganoderma ditambah soya. Soya kenapa? Untuk memperbaiki, membantu supaya kerja Ganodermanya lebih optimal. Seperti itu. Itu ya Pak Agustinus. Semoga membantu. Ya, ini baru Nutri Tablet yang dia konsumsi karena Oke, belum. Ya. Kalau nggak ditambah soya ya Pak. Jadi Nutri Tablet tambah soya. Jadi bisa konsumsi soya ya Pak. Konsumsi soyanya bisa 3 kali 2 saset atau misal terlalu banyak bisa 3 kali 1 saset. Karena soya itu tinggi protein yang baik buat membuat kerja Ganoderma lebih efektif, terus bisa meningkatkan fungsi-fungsi organ tubuhnya biar maksimal. Soya harganya murah kok Pak. Harganya itu isinya 30 saset dibagi 226.000.
Jadi harganya nggak yang mahal, jadi tetap bisa terjangkau. Gitu ya, Pak. Oke, iya. Terima kasih banyak. Okay. Saya Sama-sama, Pak. Okay. Sylvia, maybe you can make an announcement that kalau mau soft copy ya yang 4 buku itu bisa dapat dari vice manager kita ya, karena mereka pasti punya itu soft copy. Kedua, kalau mereka mau hard copy, bisa request ya vice manager untuk kontak Sylvia ya directly, dan 10 set hanya bisa beli 10 set dan kita akan kirim ke tempat Anda. Okay, Sylvia? Oke. 4 set ya. Jadi kalau 4 set saya ada nggak ya? Atau 4 set. Kalau 4 set itu kan isinya ada yang paspor kesuksesan, terus ada bentar ya, Bapak Ibu ada gambarnya nggak ya? Saya lupa soalnya taruh mana. Oke. Jadi kalau 4 set itu isinya ada buklet, buklet yang ini Bapak Ibu, terus Satu ada set yang isinya 4. satu set isinya 4 ya, sorry. Thank you ya, Isa buat koreksinya. Ada buklet, ada ini panduan. Jadi buklet tuh kalau buklet isinya yang tadi saya info. Lalu di sini ada repository. Ini sebetulnya yang Bapak Ibu sering tanyakan. Di sini kayak misal ada sakit kanker, perlunya pakai apa gitu ya. Terus kolesterol tinggi, diabetes. Nah, itu ada di sini sebetulnya. Ini ada panduan-panduannya konsumsi apa aja gitu di dalam sini. Terus ada juga paspor kesuksesan. Sama satu lagi ada isinya satunya isi apa ya? Satunya Produk, Kak. isi satu lagi. Oh, produk yang All produk. Oke, iya. Jadi ada empat paket ya. Jadi ada 4 buku. Nah, itu dihargai 50.000 satu set. Nah, ada soft copy, ada hard copy-nya. Kalau hard copy dihargai 50.000, nah bisa pesan ke VM masing-masing, nanti dikumpulkan supaya sampai 10 set, lalu bisa bilang WA saya VM-nya, terus nanti tinggal dibayar gitu ya Bapak Ibu, terus nanti dikirim. Nah, dikirim ongkirnya nanti COD gitu ya. Jadi langsung dibayar sama Bapak Ibu sendiri. Nah, kalau misalnya mau soft copy bisa minta ke VM masing-masing. Itu akan dikirimkan soft copy-nya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa misalnya mau cetak sendiri juga bisa. Itu ya dari saya. Saya Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kita sudah berada di penghujung acara seminar kesehatan malam ini. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh narasumber yang sudah memberikan materinya, ilmu yang begitu luar biasa bagi kita semuanya. Tak lupa juga saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di acara Zoom malam ini. Saya selaku MC dan moderator memohon maaf apabila ada kesalahan, ada kekurangan selama saya memimpin acara. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan sampai jumpa di acara seminar selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya kepada semua leader-leader ya, pemimpin di Malaysia. Terima kasih Miss Gan, terima kasih Miss Sylvia. Terima Terima kasih. kasih Miss Gan, terima kasih Mbak Sylvia, terima kasih Miss Sam, terima kasih. Mbak Mbak Sylvia, terima kasih. Atas Ketemu lagi. sukses semuanya, amin. SPV Wijaya, terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih semua. Banyak-banyak. Terima kasih Miss Gan. Terima kasih Miss Gan. Ya, ketemu minggu ke depannya, ke depan ya. PM Siap. Saya gitu kan. Oke, terima kasih ya kita. Sebodoh-bodohnya saya. Kalau Thank you so much ya. Terima kasih kepada leader bisa gitu. Sabah ya.
Ayo. Terima kasih Jeniskan. Thank you Terima so kasih. much. Oke, Ya, oke kita selamat malam. terima kasih ya. Banget Guys, thank you Sylvia, thank you. Rekamannya Dan juga oke, kita akan tutup ya. ya Kita di akan grup. tutup. Kita ketemu minggu ke depan. Terima kasih. Oke, saya tutup ya. Thank you. Bye bye. Salam istirahat. Adios.